Halo sahabat GKI Kasih Solo dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru untuk kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Jika sebentar sebelum kami melakukan aktivitas kami akan belajar bersama merenungkan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami, Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI Kasih Solo, pernah nggak Anda terpikirkan atau Anda pernah nggak sih merasa lelah ketika Anda merasa jawaban doa, permintaan-permintaan yang Anda inginkan, doa-doa yang Anda panjatkan tidak ada jawabannya atau belum ada jawabannya. Mungkin Anda pernah merasakan sakit atau sedang merasakan sakit, lalu Anda sudah mencari kesembuhan ke sana kemari. Bahkan Anda juga sudah minta didoakan oleh banyak sekali pendeta, banyak sekali pendoa, dan Anda juga sudah berusaha segala macam tindakan medis, obat-obatan pun juga sudah dicoba. Tetapi belum ada perubahan. Atau mungkin Anda juga pernah mengalami kesulitan ekonomi. Anda susah mencari pekerjaan, Anda susah mencari pertolongan ke sana kemari. Anda telah mencoba berbagai macam cara. Anda telah berdoa seberapa banyak mungkin Anda berdoa. Anda sudah meminta pertolongan ke banyak sekali orang. Tetapi tetap saja jalan buntu yang pada akhirnya ditemui. Lalu mungkin Anda akan berpikir, aku sudah mencari Tuhan loh. Aku sudah minta bantuan hamba-hamba Tuhan juga. Aku sudah minta doa dari para pendeta dan para pendoa yang aku pikir mereka itu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Aku pikir mereka bisa membantuku untuk mencari jalan keluar dari masalahku. Tapi kenapa tidak kunjung ada jawaban sampai sekarang? Kenapa tidak juga ada tanda-tanda kesembuhan atau tanda-tanda progres yang positif? Nah, sahabat GKI Kasih Solo, teks firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a yang berbunyi demikian. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari banyak orang itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak-teriak. Roh itu menguncang-nguncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menguncang-nguncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Sahabat GKI Kasih Solo, teks yang kita baca hari ini diceritakan ada seorang ayah yang membawa anaknya kepada Yesus. Anaknya menderita, dia mengalami sebuah penderitaan yang sangat berat. Nah, di zaman dulu penderitaan semacam ini sering disebut sebagai kerasukan setan dan seringkali dimengerti sebagai bentuk adanya kuasa jahat yang mengganggu. Tapi di masa sekarang kita sudah mengetahui bahwa penderitaan semacam itu adalah salah satu bentuk
atau salah satu ciri-ciri penyakit yang disebut dengan epilepsi. Nah, si ayah ini tidak langsung bertemu dengan Yesus. Sebelumnya dia sudah meminta tolong, meminta bantuan kepada para murid, pada murid-murid Yesus. Dan para murid sudah mencoba menolong, mencoba mendoakan, tetapi ternyata gagal. Anak ini juga tidak kunjung sembuh. Bukankah ini sangat serupa dengan fenomena yang saya sebutkan di awal tadi, yang kadang juga kita alami. Kita merasa kita sudah meminta bantuan dari para pendeta, kita meminta para pendoa untuk mendoakan, membantu kita mencari jalan keluar. Bahkan orang-orang yang kita anggap memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, kita sudah meminta bantuan untuk membantu mendoakan kita, bahkan mungkin berpuasa juga untuk kita. Tetapi nyatanya tidak ada apapun yang terjadi. Kesembuhan tidak terjadi, jawaban tidak terjadi, masalah tidak diselesaikan. Nah, sahabat GKI Klasik Solo, pertanyaannya sekarang adalah, apakah hati kita benar-benar sedang mencari Yesus? Ataukah kita hanya sedang mencari kesembuhan itu sendiri untuk diri kita, untuk keuntungan kita, untuk orang yang kita kasihi? Atau jangan-jangan selama ini kita tidak sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber kesembuhan, Sang Sumber pemulihan, melainkan kita hanya sibuk mengejar apa yang bisa Dia berikan untuk kita. Kita ingin berkat-Nya, kita ingin kesembuhannya, kita ingin pemulihannya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh membutuhkan pribadi itu. Kita tidak sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Kita hanya membutuhkan kuasa-Nya, kita hanya membutuhkan mukjizat-Nya, kita hanya membutuhkan pertolongan-Nya. Kita hanya ingin Tuhan memulihkan situasi kita. Kita hanya ingin Tuhan menolong kita, tetapi kita tidak ingin membangun hubungan yang hidup dengan Dia. Bukankah seringkali kalau kita jujur, kita hanya ingin memanfaatkan Tuhan saja, tanpa benar-benar ingin hidup dan membangun sebuah relasi dengannya. Tetapi hari ini sahabat GKI Klasik Solo, marilah kita belajar untuk merubah arah hidup kita. Bukan hanya mencari kesembuhan, bukan hanya sekedar mencari mukjizat, bukan hanya sekedar mencari pertolongan, tetapi mencari perjumpaan dengan Sang Sumber kesembuhan itu sendiri. Bukan hanya sekedar mencari jawaban, tetapi kita mau membangun relasi yang akrab, relasi yang hidup, relasi yang intim dengan Dia, Yesus Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Kesembuhan sejati bukan hanya terjadi ketika tubuh kita sehat, tetapi ketika jiwa kita dipulihkan dan hidup kita berjalan bersama dengan Sang Sumber kehidupan itu sendiri. Mungkin kesembuhan yang kita bayangkan tidak datang seketika, tetapi bersama dengan Yesus, bersama Sang Sumber kehidupan itulah kita mengalami kesembuhan yang lebih dalam, yaitu kesembuhan holistik, kesembuhan yang meliputi segalanya, bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga spiritualitas kita turut diubahkan dan disembuhkan, dibangun, menjalani hidup bersama dengan Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami sebagai seorang berdosa, kami seringkali menginginkan, kami seringkali mengatur-atur, kami seringkali hanya mencari mukjizat, kami mencari hal-hal yang instan, kami mencari kesembuhan, kami mencari berkat. Tetapi kami lupa bahwa kami harus membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali menjadikan Engkau sebagai suatu objek, sebagai suatu sumber mukjizat saja. Ketika kami membutuhkan, kami akan mendatangi Engkau. Tetapi ketika kami tidak membutuhkan, kami melupakan Engkau. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa.
Kami seringkali lalai, kami seringkali lupa, kami memiliki banyak sekali egoisme yang ada di dalam diri kami masing-masing. Tuntunlah kami ya Tuhan, tegurlah kami terus ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menemani dan membimbing kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, banyak sekali permasalahan dalam kehidupan kami, baik mulai dari permasalahan kesehatan maupun ekonomi dan yang lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami seringkali berjalan sesuka hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus-menerus menegur kami, memanggil kami pulang, dan membiarkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah apapun yang kami lakukan hari ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.